ternyata memang penulis atau Rati Kumala itu ingin menceritakan bahwa perkembangan industri kretek di Indonesia itu justru sangat erat dengan perempuan gitu. Jadi apa ya? Ya, kretek atau rokok itu tidak hanya bicara soal laki-laki, yang akhirnya membuat kalau ketika mendengar identiknya dengan laki-laki itu adalah konstruksi masyarakat gitu. Padahal dari awal bagaimana perjuangan perkembangan industri rokok di Indonesia itu dimulai dari tangan-tangan perempuan gitu. Halo, selamat malam Sobat Baku, Bahas Buku. Jumpa lagi dengan saya, Salman Alade, di program Baku, program Bahas Buku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di program ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita akan bahas satu buku yang menarik lagi, tentunya dengan pengulas yang berbeda. Sambil menunggu pengulasnya bergabung, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung, Melis Karim, Kak Eti, terima kasih juga sudah menyempatkan nonton di siaran langsung Instagram saya. Sebentar ya, kita menunggu pengulasnya bergabung dulu. Ini pengulasnya sudah bergabung. Sebentar ya teman-teman. Kita menunggu dulu teman saya yang sudah siap menjadi pengulas hari ini untuk bergabung. Halo Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bentar, pakai ini. Headset. Oh, itu tidak. Halo Ipa. Hai Pak. Oke, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, terima kasih ya sudah bersedia di tengah kesibukannya Iva. Saya tahu Iva itu orangnya sangat produktif, lagi sibuk dengan banyak kegiatan di luar, kemudian juga lagi sibuk dengan penyusunan hasil penelitiannya juga ya. Tapi alhamdulillah selalu bersedia ketika dimintakan waktu untuk bergabung di kegiatan-kegiatan yang menarik seperti ini. Kegiatan menarik ya. Ya, menarik. Oke, kita sapa dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Ilmu Hitam, ada Aulia Jafar, Tritiva, Kemeja Lusuh, Dwi Rahmat. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Kita kembali lagi malam ini di program Baku, program Bahas Buku. Jadi teman-teman yang barangkali mungkin hari ini baru bergabung bertanya-tanya, program Baku itu apa sih? Jadi program Baku ini sebenarnya adalah akronim dari Bahas Buku. Nah, jadi saya memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membahas buku bersama-sama di siaran langsung Instagram saya. Ini mungkin karena koneksi jaringannya jadi agak sedikit lalu jaringannya. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa. Terdengar dengan jelas. Malam ini kita akan bahas buku Gadis Kretek ya. Gadis Kretek seperti yang sudah saya unggah di feed Instagram saya. Jadi Gadis Kretek ini penulisnya adalah Rati Kumala. Sebelum Iva membahas lebih banyak soal buku ini, buat teman-teman yang barangkali belum mengenal Iva, saya ingin perkenalkan secara singkat dulu. Jadi ini nama pengulas saya atau bintang tamu saya, itu nama lengkapnya Alifa Aulia Makfira, nama panggilannya Iva. Lahir di Gorontalo 3 Juli. Kemudian sekarang Alifa ini aktif di berbagai organisasi, salah satunya di Gus Durian, di IPPNU Kota Gorontalo, kemudian sebagai Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara, dan aktivitas sehari-harinya juga menyanyi dengan grup Saksana Musik.
Dan yang pastinya aktif sebagai mahasiswa juga Pak ya, sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Gorontalo. Oke, sebelum tadi kita sudah menyampaikan bahwa buku yang akan dibahas malam ini adalah buku dari Ratih Kumala. Saya mau menyampaikan, mungkin mengawali obrolan kita malam ini atau pembahasan buku kita malam ini. Saya ambil alih dulu ya bagian. Saya mau perkenalkan dulu siapa sih si penulisnya ini siapa ya, barangkali baru ada yang baru mendengar namanya ya. Jadi Ratih Kumala ini lahir di Jakarta 4 Juni 1980. Jadi usianya sekarang ini 40 tahun. Dia penulis asli Indonesia dan dia alumni dari Fakultas Sastra Inggris di Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi beliau ini juga aktif sebagai novelis dan cerpenis ya, juga sebagai penulis skenario. Nah, menariknya bahwa buku Gadis Kretek ini salah satu buku yang pernah masuk sebagai 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Jadi buku yang kita bahas malam ini termasuk sebagai salah satu buku dari 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Gadis Kretek ini sendiri diterbitkan tahun 2012 juga oleh Gramedia Pustaka Utama dengan setebal 274 halaman. Tambahan juga bahwa karya-karya lain dari Ratih Kumala ini ada beberapa ya. Tabula Rasa ini adalah novel yang ternyata juga pemenang ketiga lomba menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2004. Kemudian novel Genesis. Kemudian ada kumpulan cerpen Larutan Senja, kemudian novel Kronik Betawi, dan novel Gadis Kretek, serta ada juga novel Bastian dan Jamur Ajaib, dan paling terakhir 2018 beliau menulis novel Wesel Pos. Oke, jadi itu cukup singkat informasi yang saya sampaikan seputar penulisnya Ratih Kumala. Sekarang kita beralih ke Alifa dulu. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan mengenai novel ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin saya juga akan curhat-curhat sedikit. Ya, silakan Sebenarnya novel Gadis Kretek ini sebenarnya saya niatnya mau saya jadikan sebagai penelitian untuk studi akhir di jurusan. Waktu itu saya mengajukan judul itu terkait kajian ekofeminisme pada novel karya Ratih Kumala ini gitu. Alasannya adalah karena memang novel ini jadi begini, novel ini saya beli sekitar awal bulan tahun ini, itu di bulan Februari, bulan Maret saya beli, tapi pesannya dari luar karena di Gramedia sini tidak ada. Dan memang waktu itu sedang cari-cari masalah kan, masalah untuk studi akhir maksudnya. Teliti, saya sangat suka sekali sastra. Akhirnya saya memilih bagaimana saya meneliti novel tapi dengan model penelitian ekologi feminis, karena ternyata di jurusan juga belum ada yang pernah meneliti soal ekologi feminis gitu. Ada yang tapi baru akan meneliti, itu pun mahasiswa S2 gitu. Akhirnya saya dapetin dan akhirnya ngobrol dengan salah satu senior akhirnya dia banyak sekali merekomendasikan buku-buku yang bicara soal feminisme, yang bicara soal ekologi feminisme, dan salah satunya adalah novel Gadis Kretek ini. Dan akhirnya saya memilih novel ini untuk saya baca gitu, karena menurut saya, saya baru pertama kali, saya juga
baru pertama kali jujur mendengar novel Gadis Kretek dan sosok Ratih Kumala gitu. Baru pertama kali jujur. Baru tahun ini saya akhirnya mengetahui soal ada penulis namanya Ratih Kumala gitu. Beberapa penulis perempuan yang saya sukai kan ya saya Dewi Lestari gitu, atau penulis puisi perempuan kayak Saras Dewi dan lain-lain. Tapi Ratih Kumala ketika akhirnya membaca novel ini, saya karena konteksnya juga penelitian, saya membaca buku ini sekitar 5 kali saya baca bolak-balik dengan ada catatan-catatan warna hijau di dalamnya untuk garis-garis besar. Apa sih yang saya dapat dari novel ini atau inti ceritanya apa gitu. Nah, novel ini dia bicara soal seperti judulnya, Gadis Kretek itu bicara soal bagaimana perkembangan industri kretek di Indonesia yang kaitannya itu sangat erat dengan perempuan gitu. Jadi, tapi kemasannya itu bicara soal cinta, tetap ada bicara soal romantisme, kemudian pencarian jati diri para tokoh di dalam novel, dan itu dikemas dalam situasi periode penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Jadi di dalam dari novel ini ceritanya latar belakangnya memang di tahun-tahun penjajahan, bahkan ada kisah penculikan gitu, ada kisah penculikan orang gitu. Kemudian ada bicara soal latar belakang cerita tentang PKI, komunis, itu ada di dalam novel ini. Terus dia bicara soal budaya, bicara soal bagaimana perempuan, bagaimana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam perkembangan industri kretek. Terus bicara juga soal bagaimana kisah cinta antara beberapa tokoh yang bertepuk sebelah tangan lah. Jadi kisah cintanya menarik, tapi menjadi sesuatu yang bernilai dan berkelas karena dikemas dalam latar belakang dan proses penceritaan yang berbeda gitu dengan novel-novel cinta pada umumnya ya, yang mudah untuk dikonsumsi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya itu sih intinya gitu. Intinya itu sih dari novel ini. Oke, jadi saya menangkap ada hal yang menarik sebenarnya. Ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan langsung ke Iva, karena berhubung Iva sudah menamatkan. Sudah berapa kali baca novel ini? Sudah 4-5 kali gitu. 4 kali deh. Itu. Luar biasa ya. Memang kalau orang yang tujuan, memang saya ingat betul ada kata dosen saya waktu itu, kalau kita ingin memahami betul-betul apa isi dari sebuah novel atau sebuah cerita dari buku itu tidak cukup kalau kita hanya baca satu kali saja. Biasanya di baca kedua kita menemukan hal yang berbeda lagi, di pembacaan yang ketiga kita menemukan hal yang berbeda lagi. Nah, Pak, saya mau tanya, ini kan sebenarnya menarik dari judulnya, Gadis Kretek. Nah, kretek ini kan sebenarnya salah satu bentuk gaya bahasa metonimia ya, pelabelan dari merek rokok, ya kan? Nah, ada yang menarik di sini antara Gadis Kretek. Jadi identikan bahwa kita tahu biasanya kan rokok itu paling dekat dengan dunia laki-laki. Lantas penulis ini justru menggunakan Gadis Kretek. Nah, kira-kira kalau Iva sendiri melihat dari dari judulnya ini, ada tidak hal yang ingin disampaikan oleh penulisnya sehingga muncullah judul yang penamaan judul yang menggunakan istilah Gadis Kretek. Sebenarnya Gadis Kretek ini seperti apa sih? Oke. Memang awalnya juga waktu Iva baca novel ini, saya juga bertanya-tanya gitu. Kenapa sih ada apa dengan hubungan antara kretek dan gadis? Nah, setelah akhirnya saya baca, ternyata memang penulis atau Ratih Kumala itu ingin menceritakan bahwa perkembangan industri kretek di Indonesia itu justru sangat erat dengan perempuan gitu. Jadi
Ya, kretek atau rokok itu tidak hanya bicara soal laki-lakinya, Soal yang laki-laki. akhirnya yang akhirnya membuat kalau ketika mendengar identiknya dengan laki-laki itu adalah konstruksi Iya, betul. masyarakat gitu. Padahal Mm-mm. dari awal bagaimana perjuangan perkembangan industri rokok di Indonesia itu dimulai dari tangan-tangan perempuan gitu. Seperti kutipan apa ya? Kutipan yang Pak Salman taruh di Betul. karir Instagram. Iya. Di Mm-mm. kali Sab, Tuan langsung bisa melihat gadis impian Tuan di hadapan Tuan gitu kan, inti kalimatnya. Sebenarnya bukan hanya sekadar bicara soal ada tangan-tangan perempuan dalam proses pembuatan kretek atau rokok, tapi juga bicara soal bagaimana perempuan dijadikan sebagai objek dalam suatu perkembangan industri kretek gitu. Nah, di sini kan ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh sekali. Ada Rumaisa, kemudian ada Desia, kemudian ada Idrus Muria, dan ada Sujagat. 4 tokoh ini yang memang benar-benar berpengaruh di dalam novel, dalam penceritaan novel. Nah, Rumaisa itu dia memang benar-benar menjadi tokoh perempuan yang sangat berpengaruh karena apa ya? Karena ketika Idrus, jadi begini, ada di saya buka ini ya, saya buka salah satu bab. Boleh, silakan. Nah, ada salah satu bab ini bicara ini judul babnya bab 4 itu judulnya Rumaisa. Judulnya Rumaisa. Dan di sini diceritakan Idrus Muria ini dia akan melamar putri dari sang juru tulis. Jadi ternyata akhirnya saya juga dapat informasi yang banyak bahwa zaman dulu itu untuk menulis saja, untuk mengirim surat misalnya, atau untuk membuat satu tulisan yang bagus dalam satu merek kretek atau rokok, itu harus datang ke juru tulis. Karena tidak semua orang pandai menulis, tidak semua orang pandai membaca, tidak semua orang pandai mengenal huruf. Jadi harus ada namanya sang juru tulis. Nah, di kota M itu ada salah satu orang yang disebut sang juru tulis, dan dia punya anak namanya Rumaisa. Dia itu sangat cantik, pokoknya jadi kembang desa lah gitu istilahnya. Dia sangat cantik dan dia juga sangat pintar gitu. Tapi seorang Idrus Muria yang tidak pandai membaca, bahkan tidak pandai menulis, itu sangat jatuh cinta ke Rumaisa ini. Dan dia akhirnya ingin melamar Rumaisa gitu. Nah, dan jadi bicara soal perjalanan cinta antara bagaimana akhirnya Idrus Muria berhasil jadian dengan Rumaisa. Tapi di satu kejadian, Rumaisa dan Idrus Muria ini mengalami satu masalah, karena akhirnya Idrus Muria itu diculik. Idrus Muria itu diculik, dan akhirnya Rumaisa merasa dia akhirnya jadi sendiri dan menjadi janda gitu. Nah, ketika suaminya ini hilang selama kurang lebih setahun, atau saya akhirnya lupa berapa setahun, pokoknya hilang dalam jangka waktu yang lama lah gitu. Jadi ketika suaminya hilang, kan suaminya ini punya industri waktu itu masih industri rumahan untuk pembuatan kretek. Jadi ada satu ruangan, mereka menyediakan satu ruangan, si Idrus Muria menyediakan satu ruangan yang di dalamnya itu benar-benar ruangan untuk pembuatan kretek gitu. Jadi akhirnya saya juga tahu kalau ternyata bikin kretek atau melinting itu ada sausnya. Akhirnya saya jadi tahu gitu, ada saus-sausnya gitu istilah-istilahnya kan. Nah, ketika suaminya ini hilang dan tidak ada kabar,
yang melanjutkan industri rumahan kreteknya itu adalah istrinya gitu, adalah istrinya. Nah, jadi dan justru ketika akhirnya industri rumahan kreteknya ini diambil alih oleh istrinya, itu justru apa ya? Justru peningkatan penjualan atau kesuksesan industri rumahan kreteknya itu justru lebih besar gitu, lebih besar dan lebih pesat gitu. Jadi lebih laku. Jadi ketika akhirnya Idrus Muria balik dari selama dia menghilang, selama dia tidak tahu dari mana, dia tidak menyadari ternyata di pasar-pasar itu sudah ada jualan-jualan jualan-jualan kretek yang bungkusannya itu, jadi dulu itu sampai bersaing soal bungkusan, soal tulisan gitu, soal bungkusan mana yang paling mentereng gitu-gitu. Dulu itu saya persaingannya sampai seperti itu gitu. Terus dia melihat ada bungkusan-bungkusan yang bagus dan lebih laku, dan ternyata itu dijual oleh istrinya sendiri gitu, dan dia akhirnya itu dijual oleh istrinya sendiri. Dan sampai berpengaruh ke anaknya mereka yang juga perempuan, dan yang sangat hebat untuk melinting gitu, sangat hebat untuk melinting. Bahkan ada satu cerita juga di sini, yang mana anak dari Rumaisa dan Idrus Muria ini ketika melinting itu pernah satu saat dia melinting menggunakan ludahnya sendiri, dan itu jadi jadi kretek yang paling paling limited edition stoknya gitu. Jadi stoknya hanya sedikit dan dijual mahal. Sampai seperti itu cerita yang dikemas oleh Rati Kumala dalam novel Gadis Kretek gitu. Jadi dia benar-benar bicara bagaimana industri kretek ini tidak hanya bicara soal laki-laki. Kalau orang sekarang mengidentikan laki-laki dengan rokok, justru jauh sekali di tahun-tahun yang lalu perkembangan kretek ini benar-benar bicara soal kaitannya erat sekali dengan perempuan. Nah, justru ada satu plot twist kan terakhir ketika jadi begini, ini sih alurnya alur campuran gitu. Jadi dia tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. Dia alurnya alur campuran. Nah, jadi dimulai dari cerita cucunya Sujagat. Jadi Sujagat itu orang yang suka sama Rumaisa itu juga. Jadi Sujagat itu orang yang justru bahkan lebih berduit, tapi tidak dipilih oleh Rumaisa menjadi suaminya gitu. Pokoknya perjalanan cinta segitiganya mereka, tapi sangat luar biasa gitu. Jadi akhirnya mereka bersaing kretek siapa yang paling laris di pasaran. Dan terakhir itu justru ada Sujagat itu justru punya pabrik besar di zaman yang akhirnya sudah jadi modern. Itu justru punya pabrik besar, pabrik rokok yang besar gitu, dan sangat sukses gitu. Dan di cerita ini Sujagat itu kan sudah tua sekali gitu, terus dia sudah sakit-sakitan, dan di akhir hidupnya itu dia hanya menyebut nama dari Jengyah ini. Dia hanya menyebut nama Jengyah. Terus cucunya mencari siapa ini Jengyah begitu. Yang ternyata sebenarnya bukan istrinya yang dia sebutkan. Kenapa dia menyebutkan namanya bukan istrinya gitu. Akhirnya mereka mencari ada apa yang bikin kakek mereka ini selalu menyebut-nyebut nama Jengyah. Dan ternyata Sujagat ini di masa mudanya dia pernah mencuri resep saus dari Rumaisa gitu. Jadi dia pernah mencuri resep saus dari Rumaisa, dan itu dia terapkan di pabriknya sehingga pabriknya jadi lebih besar dan lebih sukses. Sebenarnya Rumaisa dengan anaknya juga sebenarnya bisa untuk menghasilkan, membuat pabrik besar gitu sebenarnya, karena mereka sendiri kan yang punya sausnya gitu, punya resep sausnya itu.
tapi mereka kalah dalam dunia perpabrikan. Karena apa? Karena mereka perempuan gitu. Nah, itu ada konstruksi sosial yang bagaimana yang orang berpikir bahwa perempuan tidak bisa menjadi apa ya? Bahkan ketika perempuan bekerja dalam satu industri pabrik kretek, mereka hanya sampai di proses pelintingan, tidak menjabat sebagai posisi-posisi penting gitu. Terus ketika perempuan yang mau berusaha untuk membangun satu industri pabrik kretek itu kalah bersaingnya dari power laki-laki gitu, atau laki-laki yang dianggap sebagai seseorang yang justru punya power yang lebih dan luar biasa gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya justru di sini diperlihatkan bahwa bagaimana perempuan juga bisa eksis ya di zaman dahulu. Nah, jadi sebenarnya dari novel Gadis Kretek ini menurut saya bahwa ternyata memang kata kretek yang dipakai dalam judul ini bukan hanya semata-mata tempelan begitu saja, tapi memang ternyata penulisnya ini ingin mengungkapkan satu sejarah bagaimana proses industri kretek di Indonesia itu ternyata memang mengalami lika-liku perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi memang bagaimana cara tadi seperti yang Iva bilang tadi di novel ini juga dimuat bagaimana sampai cara membuat rokok ya kan, ternyata di situ juga apa saja kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok itu sendiri. Jadi memang ternyata novel ini sebenarnya kalau melihat dari unsur apapun sebenarnya ada beberapa unsur yang dimunculkan dalam novel ini, selain unsur feminisnya, kemudian unsur budaya, mungkin juga ada unsur sejarahnya. Nah, jadi yang berikutnya kalau kita berbicara ini kan tadi Iva sudah memberikan gambaran nih ke teman-teman bahwa ini loh novel Gadis Kretek itu seperti ini. Nah, berarti Iva sendiri mungkin menggolongkan memang novel ini lebih banyak mengangkat isu feminisnya, iya kan? Nah, yang menariknya begini, saya mau tanya, saya tahu Iva itu adalah orang yang paling suka membaca juga tulisan-tulisan yang sifatnya feminis. Kira-kira selain dari novel ini, apa yang membedakan dengan novel-novel feminisnya yang lain? Misalkan apakah di novel Ratih Kumala ini ada hal yang mungkin tidak pernah disampaikan di dalam novel-novel feminis yang lain? Atau menurut Iva bagaimana? Sebenarnya begini, setiap novel yang ditulis oleh perempuan atau bahkan yang ditulis oleh laki-laki tapi mengangkat tokoh perempuan, sebenarnya selalu bicara soal bagaimana kedudukan perempuan di sosial, kemudian bagaimana perjuangan hak-hak perempuan. Misalnya Dewi Lestari itu novel Aroma Karsa itu juga bisa dikaji secara ekologi feminis karena dia penulis perempuan yang bicara soal lingkungan kan gitu, soal ekologi. Betul. Ada juga Laksmi Pamuncak dengan novelnya Amba yang lebih tebal halamannya, dan itu ceritanya justru lebih luar biasa, bicara soal Amba yang jatuh cinta yang sudah punya pasangan tapi dia kayak jatuh cinta karena hamil dengan laki-laki lain, dan itu luar biasa gitu. Nah, kalau ditanya apa yang membedakan antara novel milik Ratih Kumala dengan novel-novel yang lain, saya rasa setiap novel yang ditulis perempuan itu tujuan penyampaian itu hampir sama gitu, karena bicara soal hampir sama, mengkritik soal kedudukan perempuan di mata sosial gitu, yang selalu dikonstruksi dan selalu dijadikan sebagai objek gitu. Tapi yang membedakan menurut saya setiap penulis punya apa ya? Punya identitas masing-masing untuk menyampaikan hal tersebut. Misalnya Ratih Kumala, dia bisa berpikir bahwa ternyata penceritaan soal rokok gitu, soal rokok dengan latar belakang budaya yang sangat kental, dengan latar belakang suasana penjajahan itu bisa menjadi satu kemasan cerita yang menarik gitu. Kalau Dewi Lestari kan lebih banyak bicara soal yang sekarang gitu, yang apa ya, tidak terlalu banyak mengungkit soal zaman penjajahan atau zaman Belanda, atau Dewi Lestari kan lebih banyak bicara soal bagaimana perempuan di masa sekarang, atau misalnya bagaimana lingkungan sekarang di masa ini gitu. Kalau Laksmi Pamuncak dia
dia juga ada kaitan sejarahnya, tapi dia lebih, saya merasa Laksmi Pamuncak itu lebih apa ya, lebih romantis lagi gitu. Pokoknya dia bicara lebih soal cinta sekali gitu dengan novel Amba itu. Dia lebih kental lagi soal perempuannya. Dia benar-benar fokus ke soal perempuan, tidak lari-lari di bicara tiba-tiba sudah ada budaya, sudah ada, begitu kalau Laksmi Pamuncak. Tapi Ratih Kumala itu dia mau bicara soal perempuan, tapi ketika dibaca, kayaknya dia tidak hanya bicara soal perempuan. Buktinya adalah tokoh-tokoh pembawanya yang utama untuk akhirnya muncul Rumaisa, muncul Dastia dan lain-lain, itu laki-laki justru penceritanya gitu. Cucunya si Sujagat yang menjadi tokoh pembawa untuk berada dalam bab-bab yang luar biasa itu adalah sosok laki-laki gitu. Jadi Ratih Kumala berhasil mengemas hal itu yang bikin orang saya baca saja, memang jujur pertama kali saya baca saya sudah selesai, hah? Maksudnya begitu pertama baca, terus akhirnya dibaca lagi dan akhirnya saya suka sekali meng-highlight beberapa tulisan yang saya suka, misalnya dalam buku, dan itu menjadi bukti bahwa luar biasa gitu. Misalnya misalnya Ratih Kumala akhirnya memunculkan cerita ada satu kretek, misalnya begini, di kebudayaan Jawa, jadi ketika Rumaisa itu melahirkan anaknya itu tempat pemakaman ari-ari anaknya itu tidak boleh ditinggal selama 7 hari 7 malam gitu. Dan si dukun kayak misalnya mungkin dukun kampung ya, dukun kampungnya itu adalah perempuan. Jadi ada nenek-nenek gitu perempuan yang datang terus mengurusi Rumaisa, mengurusi ari-ari anaknya, dan Idrus Muria sebagai suaminya harus menjaga tempat penanaman, tempat ari-arinya itu dikuburkan itu selama 7 hari 7 malam tidak boleh ditinggal, sambil dia harus menghisap kretek gitu. Terus yang menghisap kretek itu bukan hanya si Idrus Muria, tapi si dukun kampung perempuan itu dia selalu datang setiap malam dan sambil menghisap kretek, dan kretek itu kretek yang sudah sangat langka gitu. Jadi ada perjuangan Idrus Muria harus mencari satu kretek yang itu hanya dijual oleh salah satu warung kecil yang sudah tidak pernah didatangi oleh pengunjung, oleh pembeli, tapi masih menyediakan kretek itu. Dan kretek itulah yang dihisap oleh si dukun kampung setiap malam selama 7 hari 7 malam. Terus ada kejadian kan di sini, akhirnya ari-arinya hilang. Kalau ari-arinya hilang itu dipercaya ada yang ingin balas dendam gitu. Dan sampai itu bicara soal, akhirnya menyentuh soal kepercayaan, tradisi gitu. Tiba-tiba sudah bicara soal tradisi, padahal kemarin baru bicara, misalnya baru halaman sebelumnya baru bicara soal perempuan, soal kretek, tapi di halaman selanjutnya udah ada saya punya ilmu baru soal tradisi gitu, soal bagaimana kebudayaan Jawa yang sangat kental di novel ini gitu. Terus ada juga ya seperti itu sih. Jadi perbedaannya Ratih Kumala dengan penulis-penulis lainnya, dia berhasil untuk mengemas persoalan kebudayaan, persoalan sejarah, dan persoalan perempuan dalam satu novel. Dan itu bikin orang tidak, kalau orang bilang ini novel budaya atau novel feminis atau novel ya, betul. Jadi mau bilang budaya iya, mau bilang feminis juga iya. Soalnya ternyata Pak Herman itu atau disertasi saya lupa, Pak Herman bilang waktu itu penelitiannya bicara soal antropologi sastra kan? Ya, antropologi ya. Bukan buku-buku yang sangat kental persoalan budayanya, dan salah satu buku yang dipilih oleh Pak Herman juga buku Gadis Kretek ini. Jadi, iya, jadi sudah saya pernah baca itu juga. Jadi ketika sharing dengan beliau sangat asik gitu. Jadi
Jadi sebenarnya kalau melihat dari penjelasan Iva ini sebenarnya hal yang paling menarik dari Ratih ini bahwa ternyata ketika dia melahirkan satu karya dia mampu mengemas beberapa isu di dalamnya. Jadi ada memunculkan soal tradisi orang Jawa, kemudian seperti apa budaya mereka, memunculkan juga sejarah tentang rokok itu sendiri, tentang kretek itu sendiri, juga mengangkat soal feminis. Nah, saya sebenarnya sepakat bahwa ketika satu novel atau satu karya itu kita tidak bisa menilai bahwa ini adalah novel feminis, ini adalah novel sejarah, ini adalah novel budaya. Karena memang sebenarnya dalam satu karya sastra pun, kalau kita berbicara dunia sastra atau karya sastra, sebenarnya dalam satu karya sastra itu pun ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalamnya. Jadi bisa kita lihat dari unsur budayanya, kemudian ada unsur feminisnya, kemudian ada dari unsur ekologi dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada karya yang benar-benar hanya mengangkat satu isu saja. Nah, jadi sehingga itulah yang membuat karya ini menarik karena memang orang ketika membaca buku ini tidak semata-mata hanya dilemparkan atau dibawa kepada satu isu saja. Nah, itu yang membuat menurut saya yang membuat karya ini justru menarik. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang bukunya. Nah, Iva kan mengatakan tadi di awal itu bahwa membeli buku ini nanti tahun 2020 ini, pas Maret kemarin. Berarti setelah 8 tahun buku ini terbit. Nah, ya, kira-kira setelah membaca buku ini, muncul tidak keinginan untuk membaca karya-karya dari Ratih lagi yang lain? Atau apakah sudah ada buku dari Ratih yang lainnya yang sudah dibaca? Oke, jadi memang informasi bahwa novel ini terbit pertama kali itu di tahun 2012 di bulan Maret. Terus 2012. Itu sudah naik cetakan kedua. Jadi hitungannya cepat sekali gitu. Dan akhirnya ada cetakan di tahun 2019 bulan Juli, dan ini saya membeli yang cetakan ketiga. Kayaknya ada sampul terbaru dari Gadis Kretek ini, saya lupa, dan ini juga sudah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Mesir dan Jerman. Nah, apakah setelah membaca ini akhirnya saya tergugah untuk membaca buku-buku lagi yang lain, feminis atau bahkan buku Ratih Kumala? Iya, sangat-sangat tergugah. Bahkan jujur ya Pak, ketika saya membaca buku ini, saya bahkan mencari ada satu PDF itu bacaan tentang yang judul bukunya itu perempuan dan kretek, begitu. Perempuan dan kretek. Dan tapi itu bukan fiksi, dia non fiksi karena dia benar-benar mengulas sangat lebih kritik begitu. Jadi ketika membaca ini, saya banyak mencari referensi bacaan-bacaan lagi gitu. Sebenarnya ada tidak yang pernah mengulas soal rokok dan perempuan misalnya? Ternyata akhirnya saya temukan ada gitu, ada PDF-nya yang bisa diunduh secara bebas di Google, dan saya bilang, ini serius gitu. Terus teman saya mengirimkan beberapa referensi bacaan yang ini juga bicara soal perempuan dan rokok gitu, yang akhirnya sangat membuat saya bagus ya gitu novelnya, dan saya jujur semakin penasaran dengan Ratih Kumala gitu. Karena dari dulu mau bicara soal karya sastra, saya sangat suka bicara soal karya sastra yang penulisnya itu perempuan atau cerita di dalamnya itu bicara soal tokoh utama perempuan gitu. Karena di semester 3 saya pernah kuliah dengan Ibu Eliana, dan itu disuruh menganalisis karya sastra, dan saya memilih buku Bidadari Surga karyanya Tereli yang tokoh, dan saya secara feminis karena tokoh utama di dalamnya itu adalah perempuan yang menghidupi keluarganya gitu, tapi dia memilih lain-lain lah gitu. Nah, saya sangat cuman sayangnya di Gramedia sini itu bukunya kan terbatas, jujur ya Pak. Bukunya terbatas, ada beberapa buku yang sangat ingin kita cari tapi tidak ada gitu. Misalnya ingin dicari juga harus menunggu
pemesanan dan lain-lain. Nah, waktu itu saya memesan novel ini dengan beberapa buku, bahkan buku-buku bacaan soal ekofeminisme seri 1 sampai seri 3 itu saya pesan melalui teman saya yang ada di Jakarta, dan dia kirim lewat JNT gitu, karena dia bilang di sana murah-murah banget, Fa, gitu. Di sini mungkin saya bisa dapat dengan harga yang mahal gitu, yang lumayan mahal gitu. Terus akhirnya dia bersedia untuk mencarikan buku-buku yang saya bilang. Bahkan Amba itu juga saya pesan dari dia dan dia kirimkan ke Gorontalo. Dan menurut saya tidak hanya novel yang latar belakangnya feminis. Menurut saya setiap kali seseorang membaca satu novel dengan selesai dalam artian dia benar-benar membaca sambil menikmati ceritanya, itu pasti akan menjadi apa ya? Menjadi dopamin tersendiri bagi pembaca itu untuk ada novel yang lebih bagus tidak ya? Ada novel lain nggak ya yang juga sama bagusnya gitu? Karena saya pribadi setiap selesai baca satu buku misalnya atau satu novel, saya merasa puas gitu. Saya merasa kenyang gitu. Kalau saya ya mengistilahkan, saya merasa kenyang dan tiba-tiba ingin makan buku lain lagi gitu, karena ternyata ada banyak hal yang saya tidak tahu, ada banyak hal yang baru saya dapatkan, dan misalnya membaca Gadis Kretek, tidak hanya baca novelnya, akhirnya saya harus mencari banyak referensi, saya akan semakin penasaran dengan satu topik atau judul. Itu adalah hal-hal kecil gitu, hal kecil yang memang sangat hal kecil yang menjadi dampak ketika kita selesai membaca satu tulisan gitu atau satu novel secara utuh gitu. Jadi saya punya niat untuk memesan buku Rati Kumala yang lainnya, tentunya melalui teman saya. karena kalau Gramedia juga harganya lebih mahal karena saya mahasiswa yang tidak punya pekerjaan. Jadi bukan hitung-hitungan dalam membeli buku, tapi kalau bisa dapat yang murah dan bukan KW, kenapa tidak gitu. Ya, jadi betul. Itu yang utama sih. Yang utama itu terserah buku itu mau dibeli dari manapun, yang penting bukan bajakan, karena memang kita harus mendukung mendukung bagaimana kerja keras dan kreativitas penulis itu dengan membeli buku aslinya. Nah, jadi begini, tadi juga hal yang menarik juga itu tadi, memang dari awal program saya ini saya selalu memberikan nasihat atau pesan kepada teman-teman, sebenarnya membeli buku semahal apapun itu tidak bakalan rugi ketimbang kita membeli sesuatu seperti makanan. Misalkan kita bisa menghabiskan uang 100.000 itu hanya untuk membeli makanan yang mungkin makanan itu hanya bisa bertahan beberapa saat di perut kita dan setelah itu menjadi kotoran. Nah, sementara membeli buku dengan harga 100.000 itu manfaatnya luar biasa, bahkan bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja kita bisa mengkonsumsinya. Nah, ini kita sudah mau mendekati 1 jam. Nah, ada hal yang ingin saya tanya lagi ke Iva. Kira-kira setelah membaca novel Gadis Kretek ini sendiri, ada tidak hal yang menginspirasi dari novel ini, atau kira-kira setelah membaca novel ini ada terjadi sebuah bisa mampu mengubah hidup Iva. Misalkan Iva yang dulunya berpikir ini, wah ternyata setelah membaca novel ini saya harus seperti ini. Ada tidak? Ada. Begini, kan saya sangat suka sekali bicara soal bagaimana gerakan feminis atau isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Dan menurut saya, ketika saya akhirnya menjadi seorang anak bahasa dan sastra Indonesia, ternyata bacaan-bacaan atau referensi saya terkait gerakan feminis misalnya, itu tidak hanya bisa saya peroleh dari bacaan-bacaan yang non-fiksi atau bacaan-bacaan yang sifatnya kritik, tapi bacaan-bacaan sastra itu justru lebih menarik lagi gitu, karena dia fiksi, dia fiktif gitu. Tapi benar, gimana itu? Dia karya sastra
tapi sajian atau pengemasan cerita di dalamnya itu benar-benar bicara soal perempuan dan sangat kritik gitu. Kemudian apakah ketika membaca satu karya sastra ada sesuatu yang mengubah hidup saya? Ya, tentu saja gitu. Dan menurut saya misalnya menurut saya membaca itu kan tidak hanya persoalan membaca buku, tapi membaca banyak hal. Misalnya membaca orang lain, membaca alam sekitar, membaca situasi misalnya, dan membaca buku-buku atau literatur-literatur. Dan ketika misalnya saya berkenalan dengan seseorang, saya menganalogikan membaca buku itu misalnya sama dengan berkenalan dengan seseorang. Ketika saya berkenalan dengan seseorang yang baru, saya tahu namanya, alamat rumahnya, nomor teleponnya, kemudian hobi dan kesukaannya apa gitu. Dan itu informasi baru bagi saya yang saya misalnya lebih khususnya misalnya saya akhirnya jadi tahu karakter dan sifat orang tersebut bagaimana, sehingga saya harus bagaimana juga ke orang tersebut gitu. Perilaku saya juga harus seperti apa ke orang tersebut. Begitu juga di membaca satu karya sastra. Ketika membaca satu buku, saya akhirnya jadi tahu bahwa oh ternyata perempuan dalam industri kreatif itu punya peran yang penting gitu. Terus ada juga cerita di bagian sini sedikit disentil bagaimana perempuan jadi di pabrik sebesar pabrik milik Sujagat itu di dalamnya kepala pelinting itu adalah perempuan yang umurnya sudah berpuluh-puluh tahun gitu, dan tidak pernah diganti oleh si Sujagat sebagai pemilik pabrik, karena menurut Sujagat ya dia yang benar-benar bisa melinting dengan bagus gitu, bisa mengontrol para pelinting dengan bagus, dan itu adalah perempuan yang sudah tua gitu. Kemudian pekerja-pekerja perempuan di dalamnya hutang, didatangi oleh rentenir karena terlilit hutang. Itu kan menceritakan bahwa ada kondisi-kondisi sosial yang dialami oleh perempuan hanya karena relasi kuasa dalam kehidupan sosial gitu. Dan itu menjadi pengetahuan bagi saya, menjadi ilmu bagi saya. Dan ketika membaca sesuatu yang sifatnya ada soal kebudayaan, ada soal tradisi, akhirnya saya jadi mengerti, dan rasa toleransi saya ke orang lain yang punya budaya berbeda dan punya tradisi berbeda itu justru semakin besar gitu. Dan saya rasa memang seperti analogi ketika mengenal seseorang yang baru, ketika membaca sesuatu yang baru juga kita akan punya pengetahuan yang lebih dan merasa, oh saya ternyata masih banyak hal yang saya tidak tahu gitu. Misalnya saya harus membaca banyak hal lagi, kemudian rasa toleransi saya juga akhirnya semakin besar ke banyak hal gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya bisa digarisbawahi bahwa hal yang bisa kita peroleh ketika kita banyak membaca karya itu juga adalah meningkatkan kepekaan kita ya terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Jadi kita bagaimana bisa peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, Fa, ini sudah mau 1 jam. Saya mau minta pernyataan penutup dari Iva, tapi pernyataan penutupnya kira-kira apa yang bisa direkomendasikan atau mungkin ada pesan yang bisa Iva bagikan ke teman-teman yang menyaksikan program Baku, terserah mau tentang dunia membaca atau dunia literasi, silakan. Pesan-pesan asik. Apa ya? Begini, membaca seperti yang sudah saya saya komentari di hari Jumat kemarin waktu sesi bersama membahas soal buku Firsa Besari dengan Razik. Saya tuliskan di situ, pembaca yang baik itu bukan pembaca yang dia sudah membaca 100 buku atau 10 buku dalam jangka waktu yang sangat cepat. Tapi pembaca yang baik itu adalah pembaca yang ketika dia hanya mampu untuk membaca satu buku atau 2 buku atau 3 buku atau jumlah bacaan yang sedikit tidak sebanyak buku orang lain, tapi dia lebih mampu untuk berhasil mengulas buku tersebut dengan baik. Itu sebenarnya dia adalah pembaca yang baik gitu. Karena bukan dari jumlahnya, tapi dari seberapa pahamkah dia dengan buku yang dia baca, atau seberapa banyakkah pengetahuan dan dan rasa yang dia miliki untuk belajar dan membaca lagi gitu. Jadi pembaca yang baik adalah pembaca yang mampu untuk mengulas buku yang dia baca dengan baik dan jelas. Jadi kawan-kawan yang bergabung di live Instagram ini, ayo gitu, ketika jangan saya jumlah bacaan saya hanya sedikit, tidak, tapi
bacaan apa yang sudah kawan-kawan pernah baca dan itu membuat kawan-kawan punya pengetahuan yang luar biasa baru dan mengubah salah satu bagian dari hidup kawan-kawan, itu ayo untuk kita ulas bersama, untuk kita bahas bersama. Karena jujur dengan program mengulas buku atau membahas buku itu jadi banyak sekali referensi buku yang orang lain akan punya juga gitu. Misalnya saya membahas buku Gadis Kretek hari ini, pasti banyak sekali yang orang bilang, oh ada ya novel Gadis Kretek gitu. Ya, dan ketika belum membaca, mungkin saja dengan ulasan yang saya berikan itu akan membuat banyak orang mau untuk membeli dan membaca gitu. Itu sih, jadi jangan takut untuk mengulas, karena tidak bicara soal banyak buku ya. Sekali lagi bicara soal berapa banyak buku, tapi seberapa baik dan seberapa selesai kawan-kawan dalam membaca buku tersebut, itu sih. Oke, jadi itu teman-teman ya, jadi pesan dari Iva itu bahwa pembacaan baik itu sebenarnya bukan lihat dari banyaknya buku yang dibaca, tapi bagaimana dia mampu memahami dan bahkan mungkin bisa ada di level bisa mengaplikasikan nilai-nilai baik dalam buku itu sendiri. Oke, jadi terima kasih Eva sudah bergabung, 1 jam sudah menemani saya di program Baku, program bahas buku. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersedia mampir di siaran langsung Instagram saya. Insya Allah program Baku ini, jadi sekali lagi saya informasikan program Baku atau bahas buku ini akan berlangsung setiap pekan itu 2 kali, Kamis malam dan Minggu malam. Jadi setiap edisinya akan menghadirkan pengulas yang berbeda, juga buku yang berbeda. Jadi tidak harus muluk-muluk harus membahas buku tentang sastra. Jadi jika ada teman-teman yang sudah mampir di Instagram ini dan tertarik atau bersedia ingin membahas satu buku, entah itu buku tentang pengembangan diri atau buku fiksi, non-fiksi, silakan bisa mengirim pesan di Instagram saya. Insya Allah saya akan membuatkan jadwal untuk bisa sama-sama berbagi referensi bacaan ke teman-teman bahwa ternyata ada banyak buku yang sebenarnya perlu kita baca. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga buat Alifa. Semoga lancar selalu kuliahnya. Semoga hasil penelitiannya bisa cepat selesai. Dan semoga semakin banyak lebih produktif lagi di kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi di Kamis malam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.